Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS yang digelar dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten HSS nomor 6 tahun 2020 mengenai pembentukan susunan perangkat daerah. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS, Haji Ahmad Fahmi, dan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten HSS, Haji Husnan, dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten HSS dari seluruh fraksi, serta para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten HSS. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi DPRD, yakni fraksi PKS, Nasdem, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, serta PPP Gelora, secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi PKS mengapresiasi dan menyambut baik atas penyampaian Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah karena perubahan ini merupakan hasil pertimbangan dari faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Adapun saran dan pertanyaan mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan berikutnya. Pimpinan, Saudara Bupati, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKS atas Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi Nasdem berpandangan bahwa agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tepat berfungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka menyesuaikan visi dan program pemerintah daerah. Maka diperlukan penataan kembali perangkat daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah dapat terciptanya struktur yang efektif dan mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah dengan baik, termasuk pembagian tugas yang jelas, tata kerja yang teratur, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan serta relevansi dengan isu-isu terkini dan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan juga adanya koordinasi yang baik antar instansi, perhatian terhadap kebutuhan pegawai, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari apa yang kami kemukakan di atas, itu fraksi Nasdem mendukung perubahan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini untuk dilanjutkan pembahasan. Karena kami dari fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pandangan umum atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golongan Karya memandang dan mengamati dengan seksama perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang direncanakan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah dan aspek lainnya. Perubahan ini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, provinsi dan daerah kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa rancangan perubahan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam rangka membentuk perangkat daerah yang efektif, efisien, responsif, transparan, dan akomodatif
Pembentukan perangkat daerah selain menjadi instrumen penyelenggaraan pemerintahan, disesuaikan juga dengan visi, misi, program prioritas, dan arah kebijakan daerah yang diarahkan dalam rancangan peraturan daerah ini. Untuk mewujudkan pemberian pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sulawesi Selatan, rekonstruksi atau perubahan yang diatur dalam Raperda ini mengenai perangkat daerah adalah salah satu bentuk penguatan kelembagaan yang mendorong efektivitas, efisiensi organisasi perangkat daerah. Selain itu, perubahan ini juga sejalan dengan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen 4 RB untuk memangkas birokrasi yang terlalu berbelit. Adanya perubahan susunan perangkat daerah yang baru diharapkan menjadi perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan dan tata kerja perangkat daerah agar sesuai dengan tuntutan masa kini dan lebih berorientasi pada kinerja. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan pertimbangan di atas, fraksi Golkar sepenuhnya mendukung dan menyetujui adanya perubahan dari peraturan daerah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan beberapa catatan. Pertama, belum optimalnya penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan daerah dan pusat. Kedua, persoalan sumber daya manusia dan kepegawaian perangkat daerah. Ketiga, belum optimalnya kolaborasi antara perangkat daerah. Keempat, belum optimalnya konsistensi kinerja pada perangkat daerah dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, belum optimalnya strategi inovatif dalam pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Untuk menghadapi persoalan tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi antara instansi perangkat daerah, melakukan pengoptimalan dalam persoalan tersebut untuk kesejahteraan bersama. Maka dengan ini, fraksi Partai Golongan Karya mendorong agar Perda ini tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dapat ditanggapi dan direspon secara serius dan lebih mendalam, sehingga akan menghasilkan peraturan daerah yang sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fraksi Partai Golongan Karya sangat mengapresiasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dilanjutkan pembahasannya. Pada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang dimaksud dilakukan penggabungan perindustrian, urusan perdagangan,
urusan koperasi usaha kecil dan menengah sehingga menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan. Penggabungan penanaman modal dan urusan tenaga kerja digabung menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Penggabungan urusan pada pangan, pertanian, kelautan dan perikanan digabung menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Penggabungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan masyarakat desa digabung menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat desa. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan adanya perubahan dinas yang melakukan restrukturisasi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Dinas Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kami menghendaki pada setiap bidang ada kepala bidang yang menanganinya sendiri, sehingga masing-masing kepala bidang bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan tupoksinya. Jangan digabung seperti sekarang. Satu kepala bidang harus membidangi bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, sehingga kinerjanya tidak maksimal. Demikian juga halnya terhadap bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, hendaknya dimasukkan satu bidang di Dinas Kesehatan dengan alasan: satu, secara teknis kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana banyak yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan seperti stunting, yang mana untuk pendataan dan intervensi spesifiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian edukasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemasangan kontrasepsi dilakukan oleh bidan atau tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program seperti Dinas Keluarga, seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia berurusan dengan posyandu balita yang ada pada Dinas Kesehatan. Kedua, baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sumber dana alokasi khusus atau dana DAP yang sama bersumber dari dan kesehatan dan keluarga berencana yang berasal dari APBN. Ketiga, rencana induk bidang kesehatan atau RIBK yang merupakan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 memuat indikator urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti total fertility rate atau angka kelahiran total, proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alam dan cara KB modern atau proportion of demand satisfied by modern methods. Persentase KB pasca persalinan atau KBBP, angka kelahiran menurut usia tertentu atau age specific fertility rates, ASPN antara 15 sampai 15 tahun. Dengan demikian, kita berharap agar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk pada Dinas Kesehatan menjadi tipe A. Sedangkan bidang pemberdayaan perempuan dan anak bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD tetap juga jadi tipe A. Dan kami berharap pada momen kesempatan ini mengingatkan kembali kepada eksekutif bahwa tidak terkecuali juga sekretariat DPRD ini
karena sudah 7 fraksi, otomatis tipenya naik dari tipe B menjadi tipe A. Keempat, beberapa kabupaten atau kota di Indonesia yang sudah melaksanakan penggabungan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau dinas kesehatan dan keluarga berencana, antara lain Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Ketiga, juga ada beberapa kabupaten lain di ada beberapa kabupaten yang ada di provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung. Apa yang kami kemukakan di atas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik dan menerima diajukannya Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini untuk diagendakan pembahasan selanjutnya. Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas yang telah disampaikan beberapa waktu lalu. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Dalam pemandangan umum tentang Ranperda perubahan pembentukan susunan perangkat daerah ini, kami dari fraksi PDI Perjuangan lebih menyoroti dari segi aspek kesehatan. Dari hasil pemetaan urusan perangkat daerah di bidang kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah mendapat scoring 726, masih berada pada tipe B dikarenakan jumlah penduduk yang kurang dari 250.000 jiwa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pasal 44 berbunyi, Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Oleh karena itu, beban dinas kesehatan menjadi semakin berat dan perlu adanya kepala sub bagian yang terpisah antara perencanaan dan keuangan, berhubung dinas kesehatan membawahi OPT yang bersifat khusus atau rumah sakit, OPT Puskesmas dan OPT instalasi farmasi kabupaten, serta kedepannya OPT Laboratorium Kesehatan Daerah atau LAK Kesda yang akan dibangun pada tahun 2026. Dalam kondisi saat ini, dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di tipe B, maka bagian perencanaan masih bergabung dengan keuangan. Supaya subbagian menjadi terpisah antara perencanaan dan keuangan, maka Dinas Kesehatan kedepannya perlu ditingkatkan menjadi tipe A. Kami juga mengharapkan baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sumber anggaran dana alokasi khusus yang sama, yakni DAP Kesehatan dan Keluarga Berencana yang berasal dari APBN. Dan sebaiknya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang membawahi urusan dari dua kementerian, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulunya BKKBN, apabila bergabung dengan SKPD lain agar dipisah dalam segi pengurusannya. Disarankan untuk urusan pengendalian penduduk keluarga berencana bergabung dengan urusan kesehatan, sedangkan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak bergabung dengan urusan pemberdayaan masyarakat desa atau PMD.
Dengan demikian, Dinas Kesehatan maupun Dinas PMD sama-sama dapat naik menjadi tipe A. Beberapa kabupaten kota di Indonesia melakukan penggabungan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana dengan nomenklatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Di antaranya seperti di Provinsi Jawa Timur, di Kota Mojokerto, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kota Madiun, Probolinggo, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat ada Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Mempawah, dan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu, serta juga ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Saburai Jua, dan juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Semoga Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga bisa mencontoh dan menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai nantinya bagian dari nomenklatur untuk pembentukan perangkat daerah ini. Sebelum mengakhiri pandangan umum ini, kami dari fraksi PDI Perjuangan mengharapkan dan mengusulkan agar kedepannya Ranperda perubahan tentang pembentukan susunan perangkat daerah ini dibahas melalui pansus. Kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum Ranperda tentang tersebut di atas. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya dapat menerima Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Pada tahapan pembahasan bersama alat kelengkapan Dewan, kami berharap proses pembahasan dilakukan secara komprehensif, akuntabel, dan melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah yang terdampak secara langsung. Kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Gelora menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam menyambut Ranperda ini, fraksi menilai perubahan tersebut menunjukkan suatu langkah strategi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyesuaikan dan meningkatkan regulasi mengenai perangkat daerah ini. Ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan ini lebih jauh mencerminkan adaptasi pemerintah daerah terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan administrasi pemerintah saat ini. Fraksi P3 Gelora pada kesempatan ini juga mengharapkan dengan melakukan perubahan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan terkini. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi, dukungan, saran, dan harapan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang telah dilakukan dalam uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai PKS. Kami pendapat dengan fraksi PKS bahwa perubahan Ranperda ini merupakan hasil pertimbangan dari faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
Melalui perangkat daerah selanjutnya kami akan mengikuti perkembangan pembahasan, masukan dan saran dari fraksi PKS. 2. Fraksi Nasdem, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan harapan fraksi Nasdem, di mana hal tersebut merupakan harapan kita bersama. Dapat kami sampaikan bahwa evaluasi kelembagaan melalui penataan urusan pemerintahan menjadi acuan dalam penentuan dan susunan perangkat daerah yang dibentuk memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang mampu bekerja optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik terhadap susunan organisasi pada perangkat daerah bagi maksud kami diisi oleh HSN sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ketiga, fraksi golongan karya, kami sependapat dengan fraksi Golkar bahwa perubahan yang diatur dalam Raperda ini adalah salah satu bentuk penguatan kelembagaan yang mendorong efektivitas dan efisiensi perangkat daerah. Selain itu, perubahan ini juga sejalan dengan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pemerintah. Berkenaan dengan beberapa catatan fraksi Golkar juga menjadi perhatian kami dalam menyusun Raperda ini, sehingga nantinya bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami ucapkan terima kasih atas saran fraksi PKB terhadap Raperda ini, antara lain pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata hendaknya pada setiap bidang ada kepala bidang yang menanganinya. Demikian juga pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana hendaknya dimasukkan ke salah satu bidang di Dinas Kesehatan, termasuk pada sekretariat DPRD dinaikkan menjadi tipe A dengan alasan fraksi sudah 7, otomatis harus dinaikkan dan bidangnya pun harus ditambah. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa perangkat daerah mengampu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah terdapat bidang-bidang dan jumlah bidang pada perangkat daerah ditentukan berdasarkan tipe perangkat daerah. Dari hasil penataan urusan pemerintahan, setiap bidang dipimpin oleh satu orang pejabat administrator dan bertanggung jawab kepada pimpinan perangkat daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan bidangnya. Penggabungan urusan pemerintahan adalah satu dinas daerah dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan serta keterkaitan antara penyelenggara urusan pemerintahan pada rumpun urusan pemerintahan yang sama. Namun tetap memperhatikan struktur organisasi tata kerja yang jelas, efektif dan efisien, sehingga perangkat daerah bekerja lebih tinggi, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta penghematan anggaran dan peningkatan akuntabilitas. Selanjutnya, dari hasil penataan urusan pemerintahan tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat peningkatan scoring. Hal ini seiring dengan peningkatan hasil penilaian variabel T
teknis, yaitu jumlah fraksi pada DPRD saat ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. 5. Fraksi PDI Perjuangan, kami ucapkan terima kasih atas harapan dan masukan fraksi PDI Perjuangan atas raperda ini. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, entitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Kemudian evaluasi kelembagaan terhadap perangkat daerah yang ada dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pada perangkat daerah serta memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik atau good government. Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Husung Selatan tahun 2025 ini telah melaksanakan penataan urusan pemerintahan sehingga menghasilkan skor urusan pemerintahan yang menentukan tipologi dan peran kerja perangkat daerah. Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan serta keterkaitan antara penyelenggaraan urusan pemerintahan pada rumpun urusan pemerintahan yang sama, namun tetap memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, sehingga perangkat daerah bekerja lebih tinggi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik masyarakat serta memberikan penghematan anggaran peningkatan akuntabilitas. Untuk harapan fraksi PDI Perjuangan agar raperda ini dipansuskan, kami akan mengikuti mekanisme DPRD. 6. Fraksi Gerindra berkenaan dengan harapan fraksi Gerindra bahwa dengan adanya perubahan raperda ini, kinerja perangkat daerah dapat meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pencapaian visi misi kepala daerah. Penguatan perangkat daerah ini juga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat pelaksanaan fungsi teknis dan pelayanan publik dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan harapan kami bahwa ASN pada perangkat daerah yang mengalami perubahan dan penggabungan dapat dilakukan mutasi, baik promosi atau rotasi, sesuai kebutuhan organisasi, pengembangan karir atau pertimbangan administrasi lainnya. Selanjutnya terkait implementasi terhadap sumber daya manusia, termasuk nasib ASN yang terdampak atas gabungan atau perubahan perangkat daerah tersebut, dapat kami sampaikan perlunya penyesuaian tugas dan fungsi untuk jabatan struktural dan penyesuaian urusan tugas untuk jabatan pelaksana pada perangkat daerah. Hasil penggabungan atau perubahan perangkat daerah dimaksud. 7. Fraksi P3 dan Gelora. Harapan fraksi P3 Gelora merupakan harapan kita bersama bahwa dengan adanya perubahan raperda ini, pemerintah Kabupaten Husung Selatan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan terkini. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.
Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan, dan harapannya bagi Raperda ini. Terakhir kami sampaikan kembali bahwa perubahan Raperda ini masih berupa pengenangan dan kami berupa rancangan dan kami sangat mengharapkan untuk diskusi dan pembahasan yang lebih mendalam lagi pada rapat tahap berikutnya. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 dengan beberapa catatan dan masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi terkait susunan perangkat daerah di Kabupaten HSS. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan langsung jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian Ranperda Perubahan tentang pembentukan susunan perangkat daerah, yang disampaikan oleh Wakil Bupati HSS, Haji Suryani, mengapresiasi atas seluruh masukan yang disampaikan DPRD. Seluruh fraksi dari 7 fraksi pada prinsipnya seluruh fraksi mendukung atas perubahan Raperda dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, masalah efisiensi anggaran. Namun beberapa saran yang penggabungan itu juga akan memperhatikan ASN yang bagaimana diantara fraksi apa tadi sebutkan. Itu yang masalah itu tentu itu nanti akan kita perhatikan, akan dibahas rapat-rapat berikutnya. Tentu ini dalam rangka apa yang saya katakan tadi, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga efisiensi anggaran. Itu. Tadi dari pandangan-pandangan ke-7 fraksi semuanya alhamdulillah menyetujui dan mendukung. Nah, cuma ada beberapa saran atau masukan dari fraksi-fraksi terkait dengan penggabungan dan juga terkait dengan peningkatan tipe, dan mungkin nantinya akan dibahas lebih lanjut, apakah itu nanti dibahas dengan pansus nanti, karena tadi ada saran dari fraksi PDI tadi akan pansus. Nah, cuma kami nanti belum menerima lagi dari usulan-usulan dari fraksi-fraksi apakah itu dipansuskan nanti. Nah, terkait pembahasan yang selanjutnya dari RAP juga menyerahkan kepada kami apakah itu pansus juga tadi kan untuk dibahas. Yang pada intinya kan ini untuk kelancaran atau mungkin untuk efisiensi dari anggaran, karena kita melihat kan dari anggaran kita untuk belanja pegawai ini kan sudah 29,9 kan, itu batasnya kan jangan lebih dari 30. Nah, sedangkan kita ini kan ada lagi P3K nanti yang akan masuk. Nah, makanya ini adalah merupakan hal yang bagus untuk diefisiensi. Dengan diterimanya Ranperda ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif serta mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan daerah.